mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika yuk. Untuk kali ini kita masih belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi matematika kelas 9 semester 1. Ini tujuan pembelajaran 3, menjelaskan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bulat positif. A pangkat N artinya kemarin sudah dijelaskan adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. A pangkat N disebut bilangan berpangkat, A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponen. Contohnya 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Bagaimana jika bilangan pokok atau basisnya bilangan bulat negatif? Contoh, negatif 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dalam kurung pangkat 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 16. Kesimpulan 1. Jika bilangan pokok negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya negatif. Jika bilangan pokok negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk setiap A, B, M, dan N bilangan bulat, berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. A pangkat M dikali B pangkat M, sekarang yang sama adalah pangkatnya, maka menjadi dalam kurung A kali B pangkat M. Demikian juga untuk pembagiannya, A pangkat N dibagi dengan B pangkat N sama dengan dalam kurung A dibagi B pangkat M. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang kedelapan, negatif A dalam kurung pangkat N sama dengan negatif A pangkat N jika N ganjil, sama dengan A pangkat N jika N genap. Untuk membuktikan sifat yang pertama, kita ambil contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 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 2 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Untuk yang kedua, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 bisa ditulis sebagai 3 pangkat 5 per 3 per 2 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3. Untuk angka 3 pada pembilang kita bagi dengan angka 3 pada penyebut, maka tersisa 3 kali 3 kali 3 pada pembilang, berarti 3 pangkat 3 itu akan sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2. Kemudian untuk pembuktian sifat yang ketiga, kita ambil contoh yaitu 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 menjadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 6 atau sama dengan 4 pangkat 2 kali 3. Untuk pembuktian yang keempat, 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 kali 5 kali 5. Bisa ditulis sebagai 3 kali 5 kali 3 kali 5 sehingga menjadi 3 kali 5 dalam kurung pangkat 2. Kemudian untuk contoh yang ke-5, kita ambil contoh yaitu 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Bisa ditulis sebagai 6 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga ini bisa kita jodohkan masing-masing 6 per 3 itu sama dengan 2. Menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 4. Ini bisa ditulis sebagai 6 bagi 3 dalam kurung pangkat 4. Untuk contoh yang ke-6, kita menggunakan pembuktian lain, menggunakan sifat yang kedua. Jika bilangan pokoknya sama, bilangan pangkatnya berbeda.
5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 bisa ditulis sebagai 5 pangkat 3 dikurang 3, yaitu 5 pangkat 0. Kemudian bisa juga ditulis 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 menjadi 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Karena penyebut dan pembilangnya itu sama, maka hasilnya menjadi 1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 5 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk yang ketujuh, jika 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5 bisa ditulis sebagai 3 pangkat 3 per 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga tersisa 2 angka 3 pada penyebut atau menjadi 1 per 3 pangkat 2. Demikian juga kalau kita menggunakan sifat perpangkatan yang kedua, yaitu 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 5 menjadi 3 pangkat min 2. Dari sini, dari contoh ke-7 dan ke-8 bisa kita simpulkan 3 pangkat minus 2 menjadi sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ini untuk pembuktian yang nomor 7. Bilangan pangkat 0 kemarin juga sudah. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, minus 5 dalam kurung pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga untuk di setiap bilangan bulat A yang tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan pangkat bulat negatif 2 pangkat min 1 contohnya sama dengan 1 per 2 pangkat 1 atau sama dengan 1 per 2. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Itu pun kemarin dan tadi juga sudah dibuktikan. Jadi untuk setiap A bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A min N sama dengan 1 per A pangkat N. Setelah kalian belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, sekarang kita saatnya untuk mencoba soalnya ya. Diberikan contoh di sini, sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut. Yang pertama 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Itu jawabannya menjadi 3 pangkat, karena bilangan pokoknya sama, yang berbeda hanya pangkatnya, maka menjadi 3 pangkatnya karena perkalian pangkatnya ditambah, sehingga menjadi 3 pangkat 3 ditambah 4 atau sama dengan 3 pangkat 7. Kemudian untuk soal yang nomor 2, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Itu menjadi 5 pangkat, pangkatnya menjadi dikali 3 kali 2 sehingga menjadi 5 pangkat 6. Kemudian contoh yang ketiga, jika 10 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5. Di sini yang sama adalah pangkatnya atau eksponennya, sedangkan bilangan pokoknya berbeda. Maka menjadi 10 dibagi 5 dalam kurung pangkat 5, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 5. Kemudian untuk contoh soal yang keempat, yaitu 2 pangkat 6 dibagi 8 dikali 32. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita samakan dulu menjadi bentuk bilangan berpangkat yang mempunyai basis yang sama. Kita ubah dulu angka 8 dan 32. Sehingga menjadi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya menjadi 2 pangkat 6 dikurang 3 ditambah 5. Menjadi 2 pangkat 8. Kemudian untuk soal yang nomor 5 itu hampir sama dengan soal yang nomor 4 tadi. Semuanya dijadikan dalam bentuk bilangan berpangkat yang basisnya sama. 4 itu bilangan bisa dijadikan menjadi 2 pangkat 2, sehingga 4 kuadrat per 2 menjadi 2 pangkat 2 pangkat lagi 2. Kemudian 128, ini kalau kalian mengganti menjadi bilangan pokok berbasis 2, maka kalian bagi 2 bagi 2 bagi 2 dengan power faktor, bisa ditulis di situ berapa kali pembagian 2-nya. Sehingga ketemu 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian ini 2 pangkat 5. Jadi hasilnya menjadi 2 pangkat 4 dibagi 2 dikali 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5, sehingga menjadi 2 pangkatnya menjadi 4 dikurang 1 ditambah 7 dikurang 5, hasilnya menjadi 2 pangkat 5. Cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.